Pantes terbang. Ternyata bandar ini yang memborong saham Bumi. Bagaimana? Apakah masih kuatkah Pak Firman? Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian itu tidak gagal paham. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini kita dapatkan dari investor.co.id bahwa saham Bumi Resort atau Bumi Lagi menguat. Ini ada apa Pak Firman? Ya, siapa pelakunya dan siapa bandarnya? Dan bagaimana strategi mengenai dari saham Bumi? Apakah masih kuatkah? Ya, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi, keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Di seperti itu. Untuk kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya. Kita akan cek dulu mengenai dari saham Bumi ini. Ya, kalau kita deteksi mengenai dari saham Bumi itu, saham Bumi ini itu dia mulai diterbangkan ya sejak 1 minggu yang lalu ya. Ini kalau kita cek pada tanggal 8 ya, 14 Agustus ya, selama ini dia diterbangkan. Dan ini pelakunya siapa Pak Firman? Nah, kita akan cek dulu mengenai dari saham Bumi ini ya. Tanggal inilah Jumat. Ini siapa pelakunya sih? Oh, ternyata mereka itu kompak. Siapa Pak Firman pelakunya? Yaitu adalah SS, RFNI, PD, AZ, JJ dan juga CC ya, serta CP yang mengakumulasi mengenai dari saham Bumi ini. Alhasil saham Bumi ini terbang. Nah, ketika saham Bumi ini diterbangkan, ada yang buang barang nggak Pak Firman? Pasti. Siapa Pak Firman? Nah, di sini pelakunya, yaitu adalah MG. Ya, MG buang barang paling banyak ya, 7 juta lot. Terus ada XA, DR, SK dan juga YP ya. Yang ini peringkat yang pertama itu yang buangnya cepat yaitu adalah MG dan juga YP ya, seperti itu. Siapa ini pelakunya Pak Firman? Nggak usah saya sebut di sini ya. Nggak etis ya, seperti itu. Nah, mengenai dari saham Bumi ini itu bagaimana ke depannya Pak Firman ya. Kita cek ya mengenai dari asingnya, bagaimana mengenai dari saham Bumi ini. Ternyata asing itu masuk. Jadi ada inflow. Ya. Dia masuk pada tanggal 14 sampai tanggal 21. Jadi asing itu inflow. Masuk ya, masuk. Nah, itu dimanfaatkan oleh MG. Jadi ketika kita kalau misalkan dagang itu ya, kalau yang sudah profesional ya, itu nanti di running trade-nya itu akan keluar ya. Keluarnya bagaimana Pak Firman ya? Jadi ya 50.000 lot jadi berjejer itu. Nah, itu dimanfaatkan sama MG dan yang lainnya yang memanfaatkan tersebut. Ya ini jadi ya ikut-ikutan menggoreng. Ketika ada yang ngehantam gede langsung dinaikkan. Alhasil bagaimana momentumnya ya, banyak retail yang pada masuk hal ini. Nah, saham Bumi ini itu pernah saya review juga bahwa jangan khawatir ya, bahwa saham Bumi ini nanti bakalan diterbangkan. Ya, alumni kami dari Korea ya, yang kerja di Korea begitu. Pak Firman, saya ini beli saham di saham Bumi di harga 72. Kira-kira itu nanti bakalan di ini enggak sih Pak Firman? Pasti. Kapan Pak Firman? Tunggu aja waktunya ya. Loh, kenapa? Apa dasarnya kok Pak Firman itu bisa tahu bahwa saham Bumi ini nanti akan diterbangkan? Nah, kita kan bisa dicek bahwa ada yang masuk ya secara senyap. Loh, tapi kok kenapa kok sahamnya turun? Jadi mereka itu ya masuknya itu ya secara konsisten. Siapa Pak Firman yang masuknya pelan-pelannya ini? Ada SN, NI, RF, PD, CC, AZ dan juga YJ ya. Ini mereka akumulasi ya. Ini kalau kita cek pada bulan Agustus. Nah, kalau kita trace lagi pada bulan Juni ya. Nah, ini paling banyak siapa? CC, PD, MG dan juga YP. Jadi MG ini itu ya mereka selalu mantau mengenai saham-saham yang likuiditasnya sangat tinggi. Jadi kalau mereka itu exit itu ya minimal ya 8 juta lot itu bisa bawa kabur. Ya, seperti itu. Nanti ya digunakan untuk
trading di saham yang lainnya lagi. Wah, berarti ini tuh MG ini tuh jahat dong Pak Firman. Enggak. Jadi tanpa adanya MG dan sekuritas yang lain ya, itu pasar itu ya jenuh ya. Jadi kalian enaknya bagaimana? Suka yang sahamnya naik atau yang turun? Karena ya mereka-mereka ini yang bisa menggerakkan di salah satu saham ya. Apakah MG aja Pak Firman? Enggak, semua sekuritas kok. Ya, seperti itu. Jadi semua sekuritas itu punya lapaknya masing-masing. Ya, tergantung Bapak Ibu itu tujuannya untuk apa? Untuk trading kah, swing atau invest. Ya, seperti itu. Nah, satu sisi mengenai dari saham Bumi ini baik nggak Pak Firman untuk investasi? Kita cek dulu laporan keuangannya. Wow, ternyata sudah tumbuh Bapak Ibu. Ya, yang tadinya itu 27 miliar itu naik menjadi 2,4 triliun. Terus naik lagi 1,2 triliun dan ini bangkit kembali 1,3 triliun. Wah, ini saham Bumi ini masih ada potensi untuk digoreng naik ke atas ya. Karena apa? Yang tadi itu minus, PBV-nya ini sudah plus ya, namun 1:1. Nah, PI rasionya ini 10 kali 3. Dan earning per share-nya yang tadinya 19 ini ya masih mencoba untuk bukan hasil ya. Tiap lembar sahamnya itu nanti dapatkan ya segini ya, seperti itu. Nah, satu sisi apakah saham Bumi ini sudah membaik Pak Firman ya? Setelah Pak Salim itu masuk di harga 120, saham Bumi ini dimanuver ya, seperti itu. Walaupun dengan catatan bahwa lembar saham yang ada di saham Bumi ini terlalu banyak, tapi bagi Pak Salim itu mudah untuk memborong 50% ya dari saham yang beredar. Nah, kira-kira dari beberapa macam sekuritas berapa yang menyarankan untuk buy Pak Firman? Nah, ternyata ada 5 yang menyarankan untuk hold, ada 6 yang menyarankan untuk jual itu ada 3. Dan rata-rata potensinya itu mencapai 175 ya, rata-rata ya, karena di Samuel Sekuritas sendiri mereka menargetkan di 346, terus Mandiri Sekuritas netral di 458, dan untuk yang jangka pendek Trimegah ini ya sekitar ini ya, sorry, ini fokus di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya di 140, 120 Bana Sekuritas ini yang ada di Pak Salim ya. Sorry, Pak Salim ini masuk di 120. Ini targetnya untuk Pak Salim. Namun apakah yang tertinggi itu harga berapa? Mandiri Sekuritas ini 525. Persentasenya berapa? 458%. Nah, kalau yang kecil-kecil Pak Firman, BNI Sekuritas itu 140. Nah, kalian itu pakai sekuritas mana? Karena tiap-tiap sekuritas itu menargetkan masing-masing. Ya, kalau di sini saya pribadi ya menyampaikan sesuai datanya ya, seperti itu ya. Ini bagaimana strateginya Pak Firman? Apakah saham saham Bumi ini akan berlanjut ya? Tergantung investasi Bapak Ibu tujuan untuk apa. Adapun untuk target jangka pendek mengenai jangka menengah ya, mengenai dari saham Bumi ini nanti bisa jebol di harga 102 serta di harga 107 dan juga di 111 ya, TP-TP-nya seperti ini. Namun satu sisi hari ini itu saham Bumi setidaknya harus dites dulu di 97, kira-kira ada yang mau ngikut nggak? Kalau nggak mau ngikut ya turun dulu ya di harga 93 sampai di harga 91. Nah, satu sisi untuk jangka panjang atau untuk swing ini sudah telat. Karena apa? Karena untuk garis MA ini sudah mulai liar. Tapi satu sisi untuk saham Bumi ini untuk trading bagaimana? Ya menarik ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit review mengenai dari saham Bumi ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti kita akan segera mereviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.